Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Sam Panca. Untuk video kali ini saya akan bagikan video-video proses pembuatan rumah saya sendiri. Jadi ini kompilasi dari video-video proses pembuatan rumah saya yang saya jadikan satu. Simak sampai habis. Nah, ini setelah deal dengan pemborong saya di harga 41 juta borong kerja ya. Ini saya langsung diajak ke rumah rekannya yang memang spesialis untuk jendela, kayu, dan pintu-pintu rumah. Di sini saya menyesuaikan gambar rumah saya, jadi di sini juga masih menggambar-gambar ya. Istilahnya seperti apa bentuk pintu, bentuk jendelanya. Nah, di sini saya habis sekitar 11 juta. Itu tapi sudah lengkap semua. Untuk pintu dan jendelanya, termasuk kusen. Untuk selanjutnya ini saya potong bambu ya. Kebetulan ini punya almarhum bapak. Dulu bapak nanam bambu, jadi di sini saya potong sekitar 80 biji. Ini nantinya untuk penyangga pas waktu sampai cor ya. Karena rencananya memang rumah saya cor, jadi saya harus potong bambu 80 biji. Panjangnya 4 meteran lah ini. Ini karena bambunya banyak ya, jadi banyak saudara yang bantu. Ini sekitar 80 biji. Istilahnya kita potong jauh sebelum hari H biar sudah kering. Nah, lanjut. Kalau ini pasti toko besi ya. Jadi saya ngajak pemborong saya karena memang nol, saya nggak ngerti. Jadi saya ngajak pemborong saya beli besi. Di sini besinya saya habis 12 juta. Itu udah lengkap ya. Sampai cor, besi yang sampai untuk cor itu habis 12 juta total keseluruhan. Nah, ini udah datang besinya. Next. Nah, ini sekitar tanggal 16 Januari 2023. Ini saya buat pondasi ya. Waktu itu di tanggal itu saya buat pondasi. Nah, untuk batu terus koral, pasir itu satu paket sama batu bata 10.000 biji. Itu saya habis 12 jutaan juga. Nah, untuk koral ini memang agak mahal ya, karena ini memang bukan kaleng-kaleng, istilahnya memang khusus untuk cor nanti. Berangkat dari niat nekat. Untuk besinya sendiri sudah dirakit di rumah saya yang sebelumnya ya. Jadi untuk ditatangkan ke sini sudah dalam bentuk rakitan. Untuk koral sendiri saya cuma habis 1 truk ya. Nah, ini selamatan, istilahnya kita selamatan minta restu yang di atas.
Nah, ini awal mula pasang pondasi ya. Cakar ayam jadi kuat. Nah, malamnya saya bermalam di sini. Saya tidur di sini semalam. Ya, kita ikut aturan yang berlaku. Ini hari keberapa ya? Hari ketiga mungkin. Hari ketiga dari tanggal 16 itu sudah sampai di tahap ini. Agak cepat memang karena saya ambil bata yang memang agak besar. Bata merah cuma agak besar, jadi cepat untuk pasangannya. Rapi, tukangnya memang rapi. Pemasangan batu batanya juga sangat rapi ya. Ini padahal belum di plester istilahnya, tapi terlihat rapi. Kalau untuk tukangnya sendiri memang nggak khawatir saya, karena memang sudah sering borong-borong rumah di kampung saya. Untuk batu bata saya habis 10.000 itu udah kelebihan banyak ya. Nah, ini nampak rumah saya sudah sampai di tahap ini. Ini tinggal pengecoran ya, jadi tinggal cor. Namun sebelum dicor kita pasangi semacam kayak triplek, terus kayu untuk. Nah, ini tukang saya lagi pasang istilahnya nata ya, cetakan untuk cor. Ini sekitar 2 mingguan lah, dari tanggal 16 Januari itu sekitar 2 mingguan sudah sampai di tahap ini. Untuk triplek saya habis 20 biji, tapi yang agak tebel ya. Nah, ini sudah sampai di tahap pengecoran. Jadi saya pakai lift ya, pakai lift cor, jadi nggak butuh tenaga banyak. Untuk cor ini liftnya ini sewa, saya kena biaya 1.700.000. Itu sudah termasuk dari pihak yang punya alat cornya, itu sudah ditambahi 7 orang tenaga. Jadi 1.700.000 itu sudah termasuk untuk 7 tenaga. Dapat 7 tenaga. Kenapa saya pilih ini? Karena memang biar nggak butuh tenaga banyak ya. Di sisi lain kalau tenaganya terlalu banyak juga kitanya sendiri akan kerepotan. Kalau di kampung saya sendiri kan kita dibantu orang ngecor kayak gini juga modalnya lumayan, karena kita harus istilahnya ngasih makan terus rokok juga. Jadi saya ambil alternatif ini, pakai lift cor. Jadi yang bantu-bantu ini saudara saya sama dari pihak yang punya lift cor itu. Setelah pengecoran itu seingat saya kita berhenti sekitar 2 bulan, karena memang banyak sekali istilahnya pengerjaan dari pemborong saya itu memang banyak, jadi ditinggal 2 bulan. Tapi juga saya memang santai karena nggak keburu-buru saya tempati. Nah, ini lanjut lagi sekitar bulan April, awal April seingat saya. Jadi itu habis lebaran tahun kemarin lanjut lagi.
2 bulan lebih lah ini berhenti dari pas cor, habis ngecor itu berhenti sekitar 2 bulan lebih. Nah ini tembok-tembok juga sudah diplester ya, sudah diplester. Itu garasi. Nah untuk saluran air ini belum terpasang ya, jadi ini menyusul. Nah ini untuk rencana awal saya nggak buat pagar ya, cuma kok ada space banyak gitu. Dari depan itu nampak ada space banyak, daripada kelihatan nggak enak dipandang, jadi saya buat pagar tembok di sebelah kanan rumah, kiri rumah, dan depan. Untuk ini membuat tangga ya, jadi kita buat tangga trap untuk akses ke lantai 2, karena lantai 2 memang rencana saya akan saya lanjutkan tapi nanti, jadi saya kasih tangga sekalian ya. Pada umumnya memang kalau rumah udah cor ada tangga untuk akses ke atas. Nah nampak ya, batu bata itu kelebihan banyak sebenarnya. Nah ini tahap dari pembuatan tangga. Jadi tadi udah dirancang dan ini sudah sampai di tahap ini. Ini sebelum dicor, istilahnya kita cor manual ya. Untuk tangga cor manual lah, cuma habis 3 sak semen lah untuk tangga ukuran 1 kali 10, enggak sampai 10 meter sih, 5 meter lah. Nah kalau dari sininya ini 1 meter, jadi 6 meteran lah. Ini kita akan cor tangga. Ini sekitar bulan April juga ya, habis lebaran. Untuk lantainya rencana ini nggak saya, istilahnya nggak saya pasang keramik, ya, karena budget saya sangat-sangat terbatas. Cuma alhamdulillah sudah sampai cor, sudah sampai ini, masih istilahnya masih nutut untuk membeli keramik, jadi sekalian saya keramik. Ini namanya Arif ya, ini tekun sekali ini orangnya tekun, jadi senang saya lihat cara kerjanya. Nah ini nampak sudah jadi, ini nampak depannya, istilahnya ini. Nah ini pagarnya, istilahnya rumah ini masih sekitar 50% lah. Nah ini karena ada istilahnya ada kelebihan uang. Nah ini nampak depannya, setelah terpasang pagar tinggal sisi kanan, sisi kiri dari layar. Ini berangkat beli keramik ya,
keramik lantai. Jadi untuk keramik lantai ini saya habis sekitar 6,5 juta. Rencana awal saya nggak akan ngeramik ya, cuma karena ada kelebihan uang ya, nggak lebih sebenarnya cuma istilahnya masih ada renggang waktu buat bayar ke pemborong, jadi saya alihkan dulu ke keramik. Ini beli di online aja. Kalau kayak gini ini saya beli di online. Nah niki watune Ini Bu. juga kelebihan batu. Untuk batu ini alhamdulillah saya jual laku. Nilai Jual sakol punjul terus wong daripada nggak ada tempat. pun pinten 300 mawon mboten napa. Selak gedung lain Bu. ya, karena ini masih banyak. Waktu itu masih banyak, uang juga udah nipis. Jadi hal-hal yang sekiranya bisa dijual, saya jual. Untuk bekas-bekas triplek kayu itu juga alhamdulillah masih bisa dijual. Nah ini pemasangan granit dan tackle-nya ya. Ini sekitar bulan Mei. Iya, sekitar bulan Mei. Jadi dari Januari sudah 4 bulanan. Andai nggak berhenti 2 bulan ya, ini kurung waktu 2 bulan sudah sampai di sini. Nah ini saya beli tackle lagi untuk pinggiran tembok ya. Kalau dalam bahasa Jawanya itu untuk ban-banan, katanya tukang-tukang itu ban-banan. Jadi biar bawah tembok itu nggak, istilahnya kalau kita bersih-bersih itu nggak rontok gitu, bersih. Jadi saya beli di sekitar rumah saya saja. Ini bukan granit tapi keramik ya, karena menurut saya untuk ban-banan itu nggak usah yang, istilahnya nggak usah yang granit lah, untuk memangkas biaya. Hal-hal seperti ini juga membuat saya gimana ya istilahnya, oh ternyata membuat rumah itu nggak semudah itu, karena memang butuh perjuangan. Jadi ketika tukang kurang ini kurang itu ya kita harus siap, karena mereka juga kalau nggak ada barangnya juga nggak bisa kerja. Saya sendiri nggak suka kalau istilahnya satu macam. Jadi ada beberapa macam lantai rumah saya itu. Untuk tangga saya pakai keramik warna coklat. Untuk dapur dan kamar bisa dilihat saya pakai motif
Nah, untuk ruang tamu sendiri saya pakai granit. Nah, ini di garasi saya. Untuk garasi saya beli yang biasa ya, yang kasar, jadi biar nggak licin ketika mobil masuk atau motor masuk, itu nggak licin. Ini yang saya sebutin tadi, kami warna hitam ini untuk ujung tembok kanan. Dilihat, nah itu namanya plastik. Manis ya, fungsinya cuma biar manis. Kita masukkan ujung dari pel-pelan itu nggak sampai. Untuk granit sendiri saya alihkan di ruang tamu saja ya, karena lumayan harganya. Jadi saya beli untuk khusus untuk di ruang tamu saja. Itu juga termasuk untuk memangkas biaya ya, biar nggak bengkak, terlalu bengkak. Nah, ini kita istilahnya kita rapat ya untuk teras depan. Kita semen, plester semua biar bersih ya, biar terlihat bersih, terus juga nggak kotor ya, agar terlihat luas juga. Jadi saya minta untuk di plester. Ini masih di bulan Mei. Nah, ini anak saya. Ini anak pembawa berkah, cewek. Nah, untuk pemasangan lantai, keramik lantai sudah selesai semua ini. Garasi juga sudah selesai semua, terus di depan juga sudah di plester. Jadi memang kelihatan rapi. Cuma masih jendela, pintu belum terpasang ini ya. Untuk tembok depan itu saya kasih pemanis roster ya namanya. Itu untuk roster sendiri satu biji itu 15.000. Saya beli sekitar 20-an biji. Ya biar manis, biar nampak manis saja. Oh iya teman-teman, untuk granit tadi, sisa granit tadi saya alihkan untuk dapur ya. Nah, untuk kamar mandi ini juga beda keramiknya. Jadi untuk peruangan itu saya memakai motif yang beda, biar nggak ngebosenin ya. Jadi saya pakai motif yang beda, tapi masih tetap dengan keramik. Kalau granit cuma di ruang tamu dan dapur saja. Nah, ini saya bersihkan ya, saya cuci, saya pel, biar sisa-sisa semen, sisa-sisa kotoran itu bisa hilang. Ini tukangnya juga waktu itu sudah nggak kerja lagi ya, istilahnya libur beberapa hari, yaitu tadi karena pemborong saya itu banyak sekali, jadi bergantian.
ini setiap malam, jadi saya pulang kerja ke sini, saya lihat, ya gimana ya, perasaannya itu seneng, nggak nyangka aja bisa punya rumah. Nah, untuk teras depan itu saya pakai keramik yang agak kasar warna hitam, biar ketika hujan, ketika basah itu nggak licin ya. Nah, ini sebenarnya tinggal pasang pintu sama jendela. Untuk garasi sendiri, ukuran garasi saya itu panjangnya 5 meter ya, lebarnya 2,75 meter. Nah, kalau untuk ini saya sendiri yang ngerjain. Jadi ya terus terang ya, karena untuk memangkas biaya, jadi untuk tembok saya pelamir, saya cat sendiri. Jadi setiap pulang kerja sore sampai malam, sampai jam 12 saya kesini, saya pelamiri sendiri. Nah, untuk jendela kamar mandi, terus pintu kamar mandi, kusennya itu saya pakai aluminium ya. Ditambah jendela kamar saya pakai aluminium juga. Karena apa? Karena untuk di ruangan ini terkhusus di kamar mandi itu kalau pakai kayu pasti nanti cepat rusak karena bersentuhan dengan air ya. Nah, untuk jendela kamar saya sendiri pakai aluminium itu karena memang yang sebelah itu jalan, jadi istilahnya yang atasnya jendela itu nggak ada topiannya ya. Jadi kalau kena hujan otomatis langsung ke jendela. Jadi saya pakai aluminium biar awet. Untuk ini jendela kamar, terus yang tadi pintu kamar mandi sama jendela kamar mandi itu saya habis 3.200.000 bukan biar awet ya. Tanah umum. Mantap ingkang kesejene. Wis pokok totalan. Untuk pelamiran sendiri racikannya itu semen putih, terus sama lem Raja Wali. Jadi ini saya tutorial YouTube sebenarnya, tutorial YouTube sama tanya-tanya yang sudah pernah melamir. Untuk tembok memang dianjurkan di pelamir ya. Istilahnya ketika ajian itu ada yang retak rambut, terus ada yang nggak rata, itu bisa tertutupi oleh pelamiran. Nah, ini bos saya ini. Oh iya teman-teman, untuk jendela kamar tadi itu saya minta ganti ya, karena yang awalnya itu bukaan ke luar, terus saya minta ganti yang slidingan biar enak aja kalau buka tutupnya, nggak sampai ke jalan. Ini belum selesai, untuk pelamiran sendiri belum selesai karena saya ini melakukan sendiri. Setiap pulang kerja, setiap libur kerja, saya melakukan ini sendiri.
ya gimana ya, istilahnya memang memangkas biaya. Jadi kalau dikerjain sendiri itu otomatis akan menghemat. Ya pelamirannya semacam ini ya, nggak begitu rata, juga nggak begitu halus ya. Ini nantinya ini saya kertas gosok. Jadi saya gosoki lagi pakai kertas gosok. Jadi biar halus. Tapi dengan ini juga kita tahu ya, ternyata memang membuat rumah itu butuh perjuangan. Nah ini pengecatannya ini. Setelah saya plamir, saya cat. Untuk cat saya habis, nggak kehitung sih, cuma seingat saya itu kalau kalengannya saya lupa, cuma untuk budget dari catnya sendiri sekitar 1 jutaan lebih lah untuk cat tembok saja, belum untuk bahan melamir tadi. Untuk bahan melamir tadi 500-an, karena nggak begitu mahal ya untuk semen putih sama lemnya. Ini sebagian sudah saya cat, sebagian belum ya. Untuk garasi ini saya apa ya istilahnya, nggak saya cat lama karena memang terakhir ini melamirnya. Jadi saya biarkan dulu, nggak langsung saya cat, biar pelamirannya itu benar-benar kering. Untuk pelamiran memang saya pelamir semua ya. Tapi ada yang bilang kalau tembok luar harusnya nggak usah dipelamir ya. Tapi udah terlanjur, nggak apa-apa. Nah ini beli kursi, beli sofa, dapat sofa murah. Ya kembali lagi karena memang budget sudah tipis ya. Setipis tisu, nyari di onlinean, istilahnya bergagas atau peralatan rumah tangga itu saya online beli, nyari yang murah. Nah ini saya dapat sofa itu cuma 900, bayangin, 900.000. Lumayan masih bagus, juga sudah dapat meja, bantal. Ini kalau saya lihat-lihat ini memang orangnya butuh uang, jadi dijual murah. Nah ini nampak di atas ya, di lantai atas. Nah ini sudah semua pengecatannya, tinggal garasi ya. Nah kalau ini pindahan, istilahnya memang sudah siap saya tempati karena memang sudah selesai. Ini di bulan Oktober 2023. Jadi saya pindahan itu pas tanggal 1 Oktober.
Untuk barang-barang saya sendiri nggak banyak ya. Untuk barang-barang saya sendiri sama istri nggak banyak. Ya yang banyak cuma pakaian aja. Maaf ya teman-teman kalau videonya agak nggak jelas, terus agak ngeblur ya, memang karena sebelumnya nggak ada niatan untuk ngonten ya. Jadi istilahnya ini cuma kumpulan dari video-video yang saya gabungkan. Tapi alhamdulillah ketemu, jadi biar bisa mungkin berbagi pengalaman ya. Nah untungnya ini saya punya saudara yang punya pickup ya, jadi nggak begitu bingung kalau ingin angkut-angkut apa, tinggal minta tolong. Nah ini tetangga, tapi orangnya memang baik. Ini terlalu lama ya, kecepatannya saya buat terlalu lama jadinya. Kembali lagi untuk pengecatan tadi, terus plamer itu saya habis di angka 1,5 juta. Cuma untuk beberapa ruangan memang belum saya cat ya, termasuk juga kamar mandi juga belum. Kalau ruangan-ruangan yang vital istilahnya kayak kamar, terus nah ini sudah saya cat semua. Untuk peralatan dapur itu juga online ya, kayak tempat rak piring, terus macam-macam itu online sih, nyari yang murah-murah. Nah ini barang-barang juga cuma almari satu sama pakaian yang banyak. Untuk tembok sebelah situ memang sengaja saya buat seperti itu biar ya ada seninya dikit, jadi nggak ngebosenin juga. Memang untuk tempat-tempat rencana, memang untuk tempat-tempat Vigora ya di situ. Nah itu ada foto pas saya masih kecil, umur 2,5 tahun sampai 3 tahunan lah. Dan yang sebelah itu pas masih bujang. Untuk tangga sendiri rencana ya akan saya kasih pagar ya, tapi itu masih rencana. Kita tinggal berencana, kalau ada uang ya kita belikan pagar di depan sama di tangga ini. Untuk rumah ini ukurannya yang di video sebelumnya ya, ukurannya itu 55 meter. Karena memang ini kalau
sekarang dibilangnya itu konsep industrial ya. Jadi ya ada uang kita lanjut, gak ada uang ya kita tunggu sampai ada. Jadi konsep industrial, gak memaksa. Jadi untuk pengerjaan rumah tadi itu dari 16 Januari 2023 sampai Juni, sekitar bulan Juni 2023. Jadi terhitung itu 6 bulan. Cuma kan tadi ada jeda 2 bulan lebih ya. Jadi kalau dikalkulasi itu 4 bulanan rumah ini jadi. Nah ini karena pertama kali saya nempatin rumah ini, jadi saudara-saudara banyak yang istilahnya ke rumah. Nah itu semua saudara-saudara saya pada ke rumah, mulai kakak, ponakan, emak, semua kesini. Nah ini momen-momen nempatin rumah baru ya. Ya seneng, bahagia, campur aduk lah. Ya sebenarnya tidak pernah terpikirkan bakalan secepat ini ya. Tapi memang Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha kaya. Ketika kita meminta, apalagi kita memang membutuhkannya, pasti dikasih. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Selagi kita berusaha, selagi kita memang niat untuk hal-hal baik itu, pasti akan dikabulkan. Ini anak saya usianya 4 tahunan. Jadi ketika anak saya lahir, istri nggak kerja, saya yang kerja sendiri. Tapi basicnya memang istri itu bekerja keras, jadi nggak bisa diem mau anaknya. Jadi hari ini pun dia bekerja membantu saya, dan kita mewujudkan mimpi bareng-bareng. Nah ini rumah saya, nampak depan. Semoga video ini bermanfaat ya, walaupun istilahnya amburadul, tapi semoga menginspirasi buat kalian yang belum punya. Semoga segera diwujudkan. Jadi teman-teman, untuk total keseluruhannya itu sampai hari ini saya habis di angka 148 juta. Itu sudah termasuk semuanya ya, termasuk perabotan dan isian di rumah ini. Jadi sampai hari ini saya habis di angka 148 dan masih berlanjut karena masih banyak, ini PR-nya masih banyak, belum buat pagar dan lain-lain. Jadi terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Mohon maaf kalau videonya nggak beraturan ya, tapi semoga bermanfaat. Jangan bosan-bosan nonton video-video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.